Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan bersama saya Darmuji Jais dan asisten dosen Ribut Suarsono SP. Dalam pendidikan kewarganegaraan ini ada beberapa hal yang perlu disampaikan. Yang pertama adalah pengantar pendidikan kewarganegaraan. Kemudian setelah mengetahui tentang latar belakang pendidikan kewarganegaraan, kita langsung saja kepada identitas nasional. Dengan identitas nasional itu diharapkan nantinya kita sebagai generasi muda tahu tentang jati diri sebagai bangsa dan negara. Dari identitas kita langsung akan masuk kepada konsep kewarganegaraan itu, apa warga dan bagaimana konsep yang sebenarnya tentang kewarganegaraan. Setelah itu kita akan masuk kepada bela negara. Sebagai warga negara sudah punya hak dan tanggung jawabnya untuk membela negara ini. Kemudian demokrasi, sistem pemerintahan dan sebagainya akan kita pelajari dalam proses demokrasi di Indonesia. Setelah itu kita masuki dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bagaimana cara pandang kita sebagai warga negara tetap terhadap wilayah yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dengan kita bisa memandang secara luas tentang bahwa kita tidaklah berada dalam satu wilayah tertentu. Kemudian setelah kita melihat bagaimana cara pandang kita akan mempertahankan kondisi bangsa kita dengan cara tetap mempertahankan ketahanan nasional. Dari tahanan nasional akan melibatkan kepada sistem dan strategi politik secara nasional. Kemudian sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang fungsi pendidikan nasional dan pendidikan nasional yang bertujuan bahwa situ mencakup tentang pendidikan bela negara dan sekaligus tentang kewajiban, hak dan kewajiban dari warga negara. Kemudian saudara-saudara sekalian, Undang-Undang Nomor 20 juga bahwa di dalam kurikulum pendidikan tinggi dicantumkan bahwa pendidikan kewarganegaraan, pendidikan Pancasila dan pendidikan agama adalah termasuk dalam mata kuliah dasar umum atau MKDU di perguruan tinggi baik negeri maupun swasta. Itu sebagai dasar tentang pelaksanaan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Kemudian masih Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 bahwa pendidikan kewarganegaraan dimasukkan untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta kepada tanah air. Dari sasaran yang akan kita peroleh dalam pendidikan kewarganegaraan itu ada 3, yaitu ada kognitif, afektif, dan psikomotorik. Dari afektif kognitif sendiri adalah tentang wawasan kita sebagai generasi muda terhadap negara kita. Kemudian di situ juga akan timbul percaya diri sebagai bangsa dan sebagai warga negara yang cerdas dan baik. Kemudian akan timbul sebuah partisipasi secara sosial dan politik. Kemudian dari afektifnya akan timbul sebuah sikap dan tanggung jawab secara demokratis. Kemudian akan dilaksanakan secara psikomotorik, yaitu tentang keterampilan kewarganegaraan. Nanti akan dari ketiga pengetahuan ini akan nanti secara komprehensif menjadi sebuah integral yang secara holistik. Kemudian saudara sekalian, tentang visi dan misi dari pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah yang pertama, sumber nilai dan pedoman penyelenggaraan program studi dalam meningkatkan mahasiswa untuk mengembangkan kepribadian selaku warga negara yang berperan aktif menegakkan demokrasi menuju masyarakat yang madani.
Dan selanjutnya adalah kompetensi pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi sesuai dengan SISKA surat keputusan Dirjen Dikti nomor 38 tahun 2002. Di situ sudah jelaskan bahwa fungsi pendidikan kewarganegaraan adalah bertujuan untuk menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, berpandangan luas, dan sebagai manusia yang intelektual. Dari ketiga itu akan nantinya mengantarkan mahasiswa sebagai warga negara yang memiliki wawasan kesadaran bernegara, untuk bela negara dan cinta kepada tanah air. Kemudian wawasan kebangsaan untuk kesadaran berbahagia, berbangsa, mempunyai ketahanan nasional, pola pikir sikap yang komprehensif, integral pada seluruh aspek kehidupan nasional. Saudara sekalian, selanjutnya kita masuk kepada tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi. Tujuan pendidikan kewarganegaraan di perguruan tinggi adalah yang pertama, memotivasi mahasiswa menguasai materi pendidikan kewarganegaraan. Yang kedua, mampu mengaitkan dan mengimplementasikan dalam peranan dan kedudukan serta kepentingannya sebagai individu, anggota keluarga, masyarakat, dan warga negara yang terdidik, memiliki tekad dan kesediaan dalam mewujudkan kaidah-kaidah nilai bangsa dan bernegara untuk menciptakan masyarakat yang madani. Kemudian kita lihat kilas balik tentang historis pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan dimulai pada tahun 1960 dan 2000 sampai 2000, bahwa yang pertama itu adalah waktu di zaman tahun 60-an di perguruan tinggi adalah wajib latih mahasiswa. Di situ termasuk kepada istilah kurikuler di universitas, kemudian di beberapa perguruan tinggi yang lainnya, dan yang terakhir kemarin adalah dengan resimen mahasiswa di perguruan tinggi. Kemudian di pendidikan perwira cadangan dan sebagainya juga termasuk dalam surat keputusan bersama Mendikbud dan Hankam Pangap. Kemudian prinsipnya wamil untuk jurusan tertentu, sarjana muda, dan diberikan kepada pangkat bagi mereka yang ingin melanjutkan ke dunia militer. Selanjutnya, muatan konseptual pendidikan kewarganegaraan adalah ada domain kajian ilmiah, domain kurikuler, dan domain sosial kultural. Dari tiga domain ini akan mengantarkan mahasiswa untuk berpikir secara kreatif, berpikir secara cerdas tentang posisinya sebagai generasi muda untuk membela bangsa dan negara ini. Kemudian wacana konseptual pendidikan kewarganegaraan di dunia. Ini kita lihat dari luar negeri, ada civic education, citizenship education. Kemudian di Timur Tengah juga ada Talimatul Watanah atau Tabiatul Al-Wataniyah. Kemudian education civic, civic social studies, social student. Kemudian sampailah kepada di Indonesia dengan pendidikan kewarganegaraan. Kemudian paradigma konsentrasi pendidikan kewarganegaraan, ada pendidikan demokrasi, kemudian pendidikan yang sifatnya membawakan kepada mahasiswa untuk berpikir secara luas, bahwa mereka tidaklah berdiri sendiri, tapi mereka satu sama lain saling membutuhkan, dan satu sama lain cakrawala mereka adalah saling dibutuhkan, sehingga mereka punya cara pandang tentu tentang negara ini. Kemudian kerangka sasarannya pembentukannya dalam pendidikan kewarganegaraan, ada pengetahuannya juga. Di sini juga dibutuhkan sebuah skill dalam kepribadian mereka. Kemudian atribut sebagai masyarakat madani Indonesia adalah bahwa manusia Indonesia adalah manusia yang berketuhanan. Artinya bahwa warga negara yang hidup di bumi Indonesia ini mereka harus mempunyai Tuhan. Kemudian
berkemanusiaan yang adil dan beradab. Sini kelihatan bahwa semua yang dilakukan oleh manusia punya aturan, punya tata krama, dan punya perilaku yang semuanya tercakup dalam sebuah undang-undang yang dituangkan dalam perumusan undang-undang yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian bersatu dalam negara kesatuan Indonesia. Sudah kita bayangkan bagaimana bangsa Indonesia yang cukup luas dari Sabang sampai Merauke dengan berbagai macam atributnya, bahasa, suku, agama, mereka bisa menyatukan dengan konsep yang satu, yaitu mereka berbahasa satu, bahasa Indonesia, bertanah satu, tanah Indonesia, dan berbahasa satu, bahasa Indonesia. Dengan konsep itu, maka kesatuan Indonesia bisa diwujudkan dalam proses persatuan Indonesia. Kemudian demokratis dan konstitusional, artinya bahwa di bumi Indonesia ada sistem pemerintahan yang cukup demokratis sebenarnya, dan punya aturan yang pada prinsipnya sudah mulai berkembang sistem pemerintahan yang sudah demokratis. Kemudian berkeadilan sosial bagi seluruh Indonesia, bagaimana menciptakan sebuah rasa keadilan dari segi apapun bentuknya, akan menimbulkan sebuah rasa solidaritas satu sama lain, dengan timbul sebuah kebersamaan, otomatis kemampuan akan bisa tercapai. Dari berbagai macam suku agama sudah disatukan dalam sebuah Bhinneka Tunggal Ika, bermacam-macam, berbeda tapi tetap mereka dengan satu. Bahkan Bhinneka Tunggal Ika itu akan mewujudkan sebuah kesatuan, ketekatan, dan sekaligus kebutuhan berbangsa Indonesia yang satu. Kemudian menjunjung tinggi hak dan mencintaiku, artinya bahwa menjunjung tinggi sini adalah hak warga sebagai warga negara telah disepakati sama-sama dalam hak asasi manusia nantinya, dan sebagai kewajiban untuk dalam menjalankan bersatu, berbangsa, dan beragama. Saudara sekalian, itu yang dapat saya sampaikan dalam pertemuan ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.